Pak Mustafa membudidayakan gurame itu sejak tahun berapa? Sebenarnya kalau bilang gurame itu kalau bersama ayah ya, sama bapak saya, itu mulai tahun 1884 itu sudah bikin kolam yang di belakang rumah itu, Mas. Salam warga Taniling TV, saat ini kita berada di Kabupaten Tulungagung. Pada video kali ini kita akan mengulas tentang budidaya ikan gurame. Yang menarik dalam budidaya ikan gurame ini adalah peternaknya kita atau pembudidayanya sudah melakukan usaha ini selama 25 tahun. Jadi seperti apa pengalamannya, kemudian ceritanya bagaimana. Terus ikuti video ini sampai selesai. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe di channel Taniling TV. Dan jangan lupa juga untuk download aplikasi Taniling di Play Store. Ya. Selamat sore, Pak. Selamat sore, Mas. Iya. Yang pertama-tama silahkan Bapak memperkenalkan diri dulu. Iya. Oh iya. Nama saya Tumari Mustafa, komplitnya. Alamatnya Desa Waung, Kecamatan Boyolangu, Kabupaten Tulungagung, Jawa Timur. Jawa Timur. Iya, Jawa Timur. Iya. Sama dari Jawa Tengah. Kita iya. dari Jawa Tengah. Iya. Jauh-jauh ke sini demi gurame. Iya. Gimana? Jadi begini Pak Mustafa. Iya. Cerita dulu, Pak Mustafa membudidayakan gurame itu sejak tahun berapa? Sebenarnya kalau bilang gurame itu kalau bersama ayah ya, sama bapak saya, itu mulai tahun 1884 itu sudah 1984 ya? Iya, 84 itu sudah bikin kolam yang di belakang rumah itu, Mas. Belakang rumah itu ada sekitar 1 bau lah itu. Itu tak bikin kolam pakai eskapator. Waktu dulu itu yang ngelola itu ya keluarga. Lah setelah itu waktu itu apa ya, ada banjir. Iya. Setelah banjir terus tak benahi lagi sekitar 90-an ya. 90-an itu terus saya pelihara. Dari pengalaman Pak Mustafa selama ya kalau diambil tahun 90 sampai sekarang ya 25 tahun lah. Iya. Kira-kira 25 tahunan. Itu kalau ada nggak sih perbedaannya, apa saja sih perbedaan di budidaya gurame di tahun 90, tahun 2000, 2010 sampai sekarang itu? Kalau perbedaannya gini, Mas. Kalau dulu itu kan pakan murah. Walaupun harganya masih rendah, itu masih petani itu masih untung, Mas, untuk gurame. Waktu dulu di bawah tahun 2000 ya, itu masih untung. 90, 2000 itu ya memang kadang-kadang ada rugi karena ada penyakit. Waktu itu cacar dan lain sebagainya, kan belum mengerti cara membudidaya dengan baik. Lah sekarang itu kan kita sudah bisa budidaya dengan cara yang baik, istilahnya CIB ya. Jadi bagaimana pengairan yang baik, bagaimana cara makan yang baik itu kan sudah dikasih penyuluhan, jadi lebih pinter sekarang daripada dulu. Tapi dulu itu pakan masih murah, terus jadinya daging itu bagus. Karena apa? Dulu satu sak pakan itu 30 sak. Satu sak pakan itu kan 30 kilo. 30 kilo itu jadi daging ya sekitar 30 kilo. Satu-satu, Mas, dulu itu. Kalau sekarang? Sekarang itu kalau satu sak ya mungkin jadinya 18, 20. Kalau proteinnya agak tinggi lagi mungkin ya 20, kalau 24 itu paling bagus itu. Berarti selisihnya Lumayan jauh, Mas. Makanya sekarang itu pakan itu yang paling mempengaruhi pada petani, Mas. Ya. Nah, kalau dari pengalaman selama 25 tahun itu, dari tahun 90 sampai sekarang itu paling banyak dulu itu pelihara berapa sih? Hampir 100. 100 ribu. Oh, 100 ribu? Iya, populasinya 100 ribu? Iya.
Wah ya, itu menarik sekali. Itu di tahun berapa? Itu di sekitar tahun 2012-an paling Mas itu. 2012-an. Terus paling parah itu kan harga turun tahun 2014 atau berapa ya tuh. Lele turun, gurame juga turun. Terus akhirnya saya beralih ini ke patin sebagian. Oh, sebagian daerah. Tapi guramenya masih? Masih terus, patin di sana, gurame masih ada terus. Gurame yang di sana sekarang tersisa berapa kolam? Masih ada dua sama temen itu ada ya sekitar 7 kolam lah sama kelompok yang sebelahnya itu. Masih ada. Lalu nggak 9 kolam atau 7 kolam itu. Oh, jadi masih itu ada. Kira-kira populasinya berapa 7-9 kolam? Ya 25 ada kali. 25.000. 26.000 ya. Itu kalau tonase panen berapa sih Pak? 25.000 itu? 25.000 tuh gini Mas, kalau manennya tinggal ukur berapa. Ya. Kan di sini ada yang ukur 456 diambil, ya. Ada yang 678 bisa ya. Itu terus ada yang setengah 5 sampai 1 kilo ada, yang 1 kilo lebih juga ada gitu. Kemarin itu yang sebelah itu teman yang ini rumahnya kelihatan itu ya. Ada yang 1,5 kilo sampai 2 kilo. Harga 45. Oh, dari kolam. Iya, dari kolam. Oh, dari kolam. Dari kolam. Dia jaring sendiri. Kalau dari rentang waktu yang selama itu, Pak, harga itu untuk harga gurame sendiri itu gimana sih? Harga gurame itu nggak menentu, Mas. Nggak menentu. Ya. Tinggal petaninya banyak atau hendaknya. Jadi Bakul sendiri sudah pinter sekali. Ya. Kalau petani itu banyak yang nanam gurame, itu nanti harganya juga turun. Ya. Padahal di Jakarta itu nggak pernah turun gitu loh. Tapi di tingkat petani, petani turun banyak sekali. Karena pasokannya limpah gitu loh. Tapi untuk sekarang harga gurame bagus atau? Kalau gurame sekarang bagus Pak. Ini minimal 43 Pak. Kemarin tuh 43. 40.000. Dari selama 20 tahun itu merasakan harga paling bagus ya ini? Paling bagus ini Mas, cuman pakannya ya. Jadinya sedikit gitu loh. Oh, karena harganya mahal. Oh, untungannya tetap tetap sedikit gitu loh, walaupun harganya tinggi. Lah di sini Mas, maksud saya tuh gini, dari pihak yang atas itu memikirkan pembudidaya. Ya. Pembudidaya atau petani ikan ya. Masalahnya apa? Istilah orang sini Mas, saat ini tahun 2022 ini menjerit. Ya. Dalam rangka 3 bulan, kurang lebih 3 bulan nganti 4 bulan ini ya. Ya. Pakan tuh mulai naik dari 4.000, terus 6.000, 9.000, 12.000. Itu dalam 3 bulan ini, hampir tak hitung itu sudah 27.000 loh Mas, persak itu. Persak kenaikannya tadi? Kenaikannya 12 itu? Per sak. Barusan ini berapa tanggal muda yang ini loh, tanggal berapa itu ya? Bulan Mei ini. 12.000. Ini katanya sebentar lagi mau naik 12.000 lagi. Apa enggak kiamat petani? Iya toh. Petani kiamat. Kita lanjutkan Pak, untuk membudidaya gurame itu idealnya itu supaya ya ini kan buat warga tani informasi juga pengetahuan baru. Idealnya itu paling enak itu nanam itu berapa sih untuk awalan? Kalau untuk awalan ya yang paling bagus itu ya sedang ya. Sedang itu 20 per meter persegi Pak. Walaupun lebarnya berapa dihitung 20 per meter persegi itu sudah bagus. 20 per meter persegi. Sampai besar itu. Tapi kalau kapasitas untuk pemula gitu enaknya berapa populasinya? Paling enak gitu loh. Paling enak itu gini untuk belajar. Yang utama kita jangan cari ikannya dulu berapa-berapa. Yang penting kemampuan kita berapa untuk membeli pakan. Nah, pakannya itu dulu diusahakan saya kekuatan pakan itu berapa. Itu budidaya Pak. Jadi pakannya saya itu berapa? Kalau per 1000-nya, nah kalau gurame itu kurang lebih diantara tinggal ngambilnya ya, tinggalnya sampai berapa kilo gitu. Kalau 25 itu berat berapa? Terus nanti kalau 25 sak itu? 25 sak itu diantara ya 4, 5, 6 itu 25. Nah nanti kalau di atas
5. Nanti biasanya ya 30 sampai itu 5, 6, 7, 8 sampai 9 mungkin. Sudah 9-nya sudah ada kalau 30 itu 9 onnya. Kalau nanti 30 lebih nanti ya rata-rata sudah minimal 7. Yang paling kecil maksudnya 7 on. Oh, 7 on paling. Paling kecil 7 on sampai 1 kilo biasanya gitu. Jadi itu berapa bulan rentang waktunya? Rentang waktu itu kalau agak besar ya 1 tahun Mas. 1 tahun. 12 bulan. Kalau dipanen biasanya 10 bulan atau berapa itu ya sekitar 10 bulan itu ya habisnya sekitar kurang lebih ya sekitar 27, 28 gitu sudah berat 4, 5, 6, 7 lah. Ya, kemudian ini Pak, kalau kita asumsikan 5.000 itu tadi per 1.000 ya? Iya per 1.000. Per 1.000 habisnya tadi 25 sak sampai 25 sak. Ya. Tinggal ngambilnya ukur berapa gitu. Itu kalau hitung-hitung berarti bikin kolam itu biayanya berapa sih Pak? Ini ukuran yang ini aja lah. Ya kurang lebih kalau satu kolam tuh ya sekitar kurang lebih plus tenaga plus ya sekitar ini ukuran ya 22 kali 17. Ya kurang lebih sekitar 7,5 itu. 7,5 Harga juta. pakan sekarang berapa? Harga pakan sekarang itu 280 yang paling murah. Ya 300 lah. Yang paling murah itu. Iya, ya ketemunya 300 kali 25. Itu berarti 7.500.000. Iya. Pakannya iya. Bener sih? Iya. Kalau Bapak ingin budidaya ngitung pakan dulu. Kalau benih kurang lebih di antara 1.500, 1.200 sama 1.000 di sini. Per biji. Oh, per biji. Wah. Tinggal ini segini biasanya itu 1.000. Terus nanti satu silet istilahnya ya sini silet untuk Tulungagung silet itu kurang lebih 1.200. Kalau pas mahal ya bisa 1.500. Oh iya Pak. Untuk syarat kolam gurame. Untuk syarat kolam gurame yang baik itu seperti apa sih syarat? Air harus gimana? Kolam kedalaman berapa? Ya kalau gurame itu pH minimal 7 ya aja rata-rata 7, 6,5, 7 itu masih bagusnya. Terus amoniak di dalam tuh kalau bisa ya harus bersih. Kalau saya nggak ada istilah sipon Mas. Dulu kan orang sini kan ada di sipon itu maksudnya disedot pakai diesel gitu, dibersihkan dalamnya dibersihin. Kalau saya nggak, sudah semi otomatis ini Mas semua. Jadi ini tak kasih sarangan, ini tak lupas, sana tak grojok, semua sudah ngalir sini. Jadi membuang sendiri. Nanti besok pagi sudah bersih. Sudah bersih. Nah tadi itu untuk daun-daunannya, untuk pakan itu apa saja? Ini daun baru Mas ini. Ini istilahnya ini probit ini. Probit ya. Probit ini. Enceng godok ini Pak? Bukan, probit. Bukan. Kalau enceng godok kan besar. Ini dan ini kalau dikasihkan kalau nggak dikasih gurame langsung habis Mas, kenyang. Jadi ini cocok untuk gurame? Cocok sekali. Tapi nanamnya harus di kolam patin. Kolam patin. Ditanam di kolam patin, nanti dibuat makan di gurame. Iya. Itu air. Kalau penyakitnya apa saja sih Pak gurame itu? Gurame itu yang paling kan cacar Bapak. Iya. Cacar itu biasanya disebabkan karena bakteri. Bakteri itu karena apa ya? Air kurang bersih. Artinya timbul bakteri ya, sirkulasi. Kalau airnya bersih, makannya bagus, tak rasa tidak ada penyakit sama sekali. Saya nggak pernah ada penyakit namanya cacar. Dulu waktu kolam yang sana itu ada cacar Mas. Masalahnya ya yang melihara orang tua, terus airnya nggak pernah dibuang waktu itu. Hanya digrojok aja, bawah nggak gitu. Nah, ini kan Pak Mustafa kan sudah 25 tahun. Yang menjadi alasan apa sih Pak? 25 tahun itu kan waktu yang tentunya tidak sebentar. Iya, betul. Menggeluti gurame sekian lama itu yang menjadi alasan dan motivasinya apa sih? Sebenarnya kalau Mas, petani itu ya motivasinya kalau gurame itu saya untuk tabungan saja. Ya. Untuk tabungan. Kalau dengan 5.000 satu kolam itu keuntungan bisa berapa sih? Kalau 5.000 itu
sekarang ya kalau keuntungan ya di antara 50-an lah. 50 juta? Bersih. Mungkin ada itu. Kolam. Satu kolam. Nah itu kan maksud saya, dengan kolam segini 50 juta? Iya ada. Satu kolam saja? Misalkan kan 1 tahun ya? Ya 1 tahun. 1 tahun, tapi makanya tadi Bapak bilang kan tabungan. Tabungan. Tapi kan dengan ukuran kolam yang seperti ini, yang 22 kali, berapa ini? Kalau 5.000 aja ya Mas, 5.000 untuk dikasih 5 on. 5 kali 5 berapa? 2,5 ton. Ya, 2 ton. 2,5 ton. 2 ton setengah itu kalikan 43. Kali 43 berapa? 2,5 kali 43. Iya toh. 86 tambah 20 ya 105. Lah iya, 105. Makanya 25 kali 5 75. Iya toh. 7,5. Soalnya ya 75 sak. Iya. Belum ini profit. Kurang lebih itu. Ya taruhlah pakannya 100 ya masih untung 50% lebih ya toh. Gitu loh. Ya, itu yang menarik. Ya, menarik. Saat ini tapi Mas. Iya. Tapi tak cerita nih tahun yang lalu. Silakan cerita pahitnya juga. Pahitnya jadi Mas. Jadi imbang. Sana itu ditangani adik ya 50.000, sini ya 55 kalau nggak 54.000 ini. Gurami semua ini. Ya. Akhirnya waktu panen harganya tinggal 16, 17, 18. Ini hancur Mas. Hancur saya. Tahun berapa itu? Kira-kira 2014-an kira-kira. 2014. Kalau enggak 15 ini. 2004 2015. Iya, ya barusan ini. Iya. Wah, itu kalau segitu ruginya dihitung berapa? Yes. Tadi kan untungnya 1 kolam. Nah, ketika semua kolam gurame ya, pas rugi biar tahu, Pak. Pak. Wis nggak balik semuanya, wis nggak balik. Makanya semua petani gurami kan waktu itu gurami booming, pindah haluan ke hias. Berarti masih kira-kira 2 tahunan yang lalu masihnya, 2 tahun yang lalu 2020 yang paling parah itu. Lah bukan 2014 ya, 2020. Akhirnya pindah ke ikan hias. Ini kan pindah ikan hias semua. Akhirnya ikan hias sekarang nggak laku. Yang naik harga gurame. Yang naik harga gurame ini terbalik. Ini patin sama gurame. Saya juga matematikanya nggak pas ini Mas. Masalahnya nggak pas apa? Saya nanam patin sama gurame, tapi patin sama gurame yang untung guraminya. Padahal yang saya besarin banyak patin. Itu loh. Itu kesannya gitu. Juga. Ya, baik Pak Mustafa, terima kasih atas obrolannya dan bincang-bincangnya. Ya demikian warga Taniling TV, semoga video ini bermanfaat dan memberikan referensi serta pengetahuan baru buat warga Taniling tentang budidaya gurame. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe di channel Taniling TV dan download aplikasi Taniling di Play Store. Ya, semoga sukses. Sukses selalu. Amin, amin, amin. Pangestune. Salam Taniling TV. Bisnis agri tak pernah mati.